Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah B dengan NIM 2265000. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari manajemen proyek. Materi kelima, manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek, lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Yang pertama, perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Kedua, definisi lingkup, yaitu meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Ketiga, membuat WBS, membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil agar lebih mudah ditangani. Keempat, verifikasi lingkup, yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek. Dan terakhir, pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS sendiri adalah dokumen dasar yang menciptakan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Slide selanjutnya, pendekatan untuk mengembangkan WBS. Pedoman, ada beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Lalu pendekatan analogi, yaitu meninjau WBS, proyek-proyek serupa, dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Lalu pendekatan top-down, yaitu mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Yang keempat, pendekatan bottom-up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Dan terakhir, pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Pustaka WBS dan scope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat diperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi lingkup proyek. Ini sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk yang pertama mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, kedua memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan
prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Ketiga, mengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.